Balik lagi di Numpang Tanya Curhat dong, dong dong, dong dong, dong dong, dong 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 dong. bersama saya Eno Bening dan Simon Sunda. jadi nih karena banyak request dari para member di YouTube gue, Oke. jadi mereka tuh banyak yang curhat mengenai percintaan terus nih, Oh. pengen dapat pendapat dari kita. Padahal kita bukan ahli percintaan, Bukan. kita bukan dokter cinta, kita nggak kuliah Bukan. tentang cinta-cintaan. Bukan. Lu kuliah apa? Teknik informatika. Saya kuliah filsafat. Jadi kita menjawab sesuai pengalaman dan logika aja ya. Iya. Dan di mana jurusan kita itu yang sangat lemah dengan percintaan. Betul. Kenapa lu curhatnya ke kita? Iya, betul. Ya udah, tapi karena tetap pada mau curhat, mending kita baca-bacain aja nih. Dari Muhammad Aksin Safi Maulana, mengapa Oh, mantan pertama sulit untuk dilupakan dan Oh. ketika bersama dengan yang baru, kenapa rasanya tidak sekuat seperti pada mantan pertama? Oke, jadi gini. Mantan pertama lo itu kan istilahnya pacar pertama lo ya. Dan di mana lu baru pertama kali merasakan yang namanya pacaran, dan itu sesuatu hal yang membuat kita senang gitu. Apapun yang pertama itu pasti sering dilupain. Pertama lu apa ya, misalnya dapat menang undian, pertama menang kejuaraan, pertama dikeluarin dari rumah, pertama nyopet, pertama maling. Betul sih. Jangan dilakukan. Tapi yang pertama gitu, di mana-mana juga yang ditawain orang kan yang pertama kali ke bulan kan, Iya. Neil Armstrong gitu sama Buzz, bukan yang lain-lainnya gitu. Nggak inget dah orang gitu kan. Memang yang pertama itu emang selalu sedikit membekas karena belum pernah jadi pernah gitu. Atau kayak lu pertama kali makan makanan paling enak apa yang lu suka tuh? Misalnya yang paling enak lu Soto suka tangkar. soto tangkar. Iya. Pertama kali makan soto tangkar, Sama Eno waktu di sini. terus kayak Ini apa gitu. gitu. Gue masih inget gitu. Pasti yang pertama kayak gitu. Jadi wajar banget kalau lu susah banget ngelupain mantan pertama lu. Tapi dari pengalaman kita, Mulk yang sudah hidup lama, Iya. easy ya. Easy Ya gampang. udah umur Udah. segini mah kayak hah? Gitu kan. Kadang lupa gitu. Iya dulu ada kenangan ini gitu. Tapi karena udah dijalanin aja sih, ya nikmatin aja. Betul. Next, Rizky Halimi. Gua payah banget kalau ngadepin cewek, nggak pernah bisa dengan mudah mengungkapkan perasaan gue di hadapan orangnya. Ya wajar sih. Iya sih. Ya, tapi jangan Gimana sering, ya? tapi jangan kelamaan. Heeh. Jangan kelamaan. Itu wajar, semua orang pasti kayak gitu. Pernah ada tahap yang nggak beraninya lah gitu. Tapi jangan kelamaan. Iya. Nanti lu nyesel sendiri, tidak merasakan indahnya deg-degan adrenalin gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan lu anggaplah pasti bakal ditolak gitu. Pasti, Pasti. tenang aja. Iya, Pasti. pasti bakal ditolak. Tapi jangan mundur, lu Iya. tetap maju untuk memverifikasi apakah benar ditolak atau enggak gitu. Istilahnya gacha men, kalau nggak Iya. dicoba ya nggak bakal tahu. Tapi kalau lu coba udah pasti ampas gitu. Iya. Tapi kan namanya lagi beruntung gitu mungkin, atau mungkin emang karena lu udah siapkan diri lu diterima kan, kenapa enggak gitu. Jadi gacanya digaca terus aja. Iya gitu, terus aja gitu. Coba tembak lah gitu. Kalau lu ragu, jangan ragu. Lu yakin ini pasti nggak bakal dapat, tapi lu coba aja lah bodo amat gitu. Tapi jangan disamakan perempuan dengan hasil gacaan ya. Iya, jangan. Muhammad Novian, pengen cari modal dulu buat deketin cewek, tapi semangatnya sering hilang sendiri. Gimana no? Bawaannya pengen langsung ya lu jange mana. Mau langsung main The Sims saya. Selalu perlu modal menurut gua. Lu kalau nggak ada motor waktu itu gampang nggak pacaran? Nggak ada motor, Hah? susah. Susah pasti kan. Itu udah paling minimal standar banget motor sih. Iya. Atau kalau sekarang ya punya modal lah buat makan, buat apa segala macam. Dan kalau misalnya lu emang belum punya, ya udah, berarti tandanya lu belum siap udah. Ya kumpulin modal dulu, santai aja gitu, kumpulin modal dulu. Jangan diburu-buruin gak sih? Iya, nyantai aja. Bukan nyantai sih, maksudnya ya jangan diburu-buru ya. Diulang doang. Dari Valskri, temen gue suka sama seseorang, cinta monyet lah gitu. Terus dibilang ke gue, ya udah, gue nggak bilang. Pas jam istirahat, orang pada ngumpul, kebetulan cewek yang disukain temen gue ini lewat. Kita lewat ngobrol pacar-pacaran, bercanda. Terus temen gue satunya bilang ke si cewek kalau temen gue ini suka sama dia. Dia ngamuk mukulin gue sampai nggak ada salah apa-apa, sampai ungu. Akhirnya si cewek ini malah ngejauhin temen gue ini. By the way, nyambung nggak sama topik? Kok aneh banget, sampai lu digebukin? Ya cemburu kali. Benar. Dia kan, misalnya gue suka sama A, gue bilang sama lu. Lu ketemu sama si A di kantin, bercanda-bercandaan. Nah si kuda yang tahu hal yang sama, cie-ciein bilang, tuh tau gak sih kalau si Eno suka sama lu, terus lu yang dipukulin. Iya ngerti. Ini kayak plot twist TikTok ya. Menarik, nyambung sama topik. Cuman gue bingung mau berkata apa gitu. Kenapa plot twist lu digebukin sama ceweknya? Kayak ceweknya emang agak-agak berarti. Ini laporin ke BK. Aneh banget nih dipukulin. Lah iya ya. Makanya gue bilang ini plot twist TikTok. Jangan dianggap serius. Ini plot twist TikTok buat gue.
Dari Bam. Iya. Gue pernah melakukan hal bodoh dengan pacaran sama temen dekat dan akhirnya udahan karena gue sadar kedepannya bakal ribet karena kita beda kepercayaan. Lalu akhirnya gue nggak bisa balik seperti pertemanan kita yang dulu. Dan sekarang gue malah nggak tertarik sama hubungan percintaan. Apakah itu normal? Silakan dibedah cerita saya ini. Oh, ya pertama ketika lu sudah mengakhiri hubungan dan tidak akan berkomitmen untuk hubungan lagi, menurut saya normal sih. Karena lu takut ketika udah putus nggak ketemu lagi gitu. Dan kalau inilah yang gue suka hindarin sih. Jadi gue tuh dulu ya pacaran karena di sekolah ya pacaran sama temen-temen yang di sekolah gitu. Tapi ya semenjak gue dewasa gue sadar gitu kalau pacaran tuh sebisa mungkin jangan yang circle yang sama. Kalau putus bisa bubar tongkrongan juga kadang-kadang. Iya betul. Jadi preferensi gue ya maksudnya kalian boleh aja gitu mau pacaran satu tongkrongan. Tapi kalau misalnya gue ke tempat lain dan mencari tongkrongan baru dan pacaran sama yang di situ, menurut gue lebih nyaman bukan karena biar pisah jadi nggak pisah tongkrongan, enggak. Tapi kayak pertama dapat circle baru. Kedua, kalau misalnya putus gitu, ya udah kita bisa misah dan emang hidup masing-masing gitu. Iya. Beda ketika lu di tongkrongan atau satu kantor gitu ya, satu himpunan gitu. Ketemunya dia lagi gitu loh. Nanti awkward, nanti dibicarain sama orang dan kayak ya menurut gua lebih banyak minusnya lah dibandingkan kita cari orang baru gitu. Jadi lebih aman sih gitu. Dan ketika habis putus lu berasa pengen gak berhubungan lagi ya wajar lah. Orang pasti ada masanya untuk mau sendiri dulu gitu. Lu nggak wajib kok pacaran di umur lu, tenang aja. Yang wajib lu jadi banyak duit lu ya itu. Next, Sayan. Merasa bahwa diri nggak pantas untuk dicintai. Pakai logika, siapa coba yang mau sama gue? Hah? Gimana? Dia tuh merasa bahwa diri gue tuh nggak pantas untuk dicintai. Siapa juga yang mau pacaran sama gue? Kebanyakan nonton anime gitu. Gimana mau? Ya, menurut saya semua orang pantas untuk dicintai gitu. Masalahnya orang mana yang ingin mencintai Anda? Sama aja dong dia lo. Gak membantu dong. Oh ya. Jadi seenggaknya Anda punya percaya diri untuk saya pantas dicintai gitu. Ya, itu tetap pasti ada. Iya, harus mesti ada gitu. Nah, gue ngajutin nih, benar, lu pasti ada yang mencintai lu, satu. Tapi lu jangan GR juga. Ini yang penting nih. Kadang orang merasa, aduh, gue mesti dicintai semua orang, nggak juga gitu. Lu pantas dicintai, tapi nggak semua orang. Plus, ya lu jangan ngadi-ngadi gitu loh. Maksudnya, kalau lu yang sekarang nggak mungkin tiba-tiba Anya Geraldine atau Rahel V-nya atau Acel tiba-tiba jadi suka sama Anda, mencintai Anda gitu. Tidak mungkin gitu loh. Anda yang sekarang pasti dijodohkan sama pasangan yang setara juga sama lu gitu loh. Jadi kalau lu misalnya masih SMA, pasti anak SMA, nggak mungkin anak SD ya. Anda ditangkap. Anda anak kuliahan ya. Iya, Tidak betul. mungkin tahu-tahu pacarannya sama CEO gitu. Nah, Udah pasti sama anak kuliahan gitu. Betul. Anda orang Indonesia, nggak mungkin pacaran sama cewek Uzbek kecuali cewek Uzbek ke sini atau Anda nyasar ke sana gitu. betul. Tidak pantas dicintai itu menurut gua wajar dan boleh dari diri lu sementara. Jadi lu memantaskan diri lu untuk dicintai. Ah, beda kan? Beda. Nah, itu bedanya. gitu. Lu nggak udah tahu, aduh kan ini yang jange. Aduh, aku tidak pantas dicintai. Nah, Ya itu udah aku jangan. bersandar saja gitu. Ah, itu. Gak gitu Bapak gitu loh, minimal ya lu memantaskan diri lu dong untuk dicintai. Ya lu nya begitu, hobinya bukan nutup Facebook gitu kan, nge-scrolling, lu nyari utang. Kerjaan orang yang nge-scrolling Facebook sampai bawah gitu. Penasaran ujung Facebook tuh di mana gitu. Nge-scroll aja gitu. Scroll terus apa ya? Berharap ada cewek yang suka sama meme-nya terus jadi pacarnya gitu. Jangan tidur siang hari bolong lu gitu loh. Kerja ya, sekolah yang bener ya. Ikutin kata orang tua lu, lulus segera gitu. Nah. Dari Alif, berjuang mendapetin seorang tapi orang itu terus-menerus kembali ke masa lalunya padahal udah berkali-kali putus nyambung dan penyebab putusnya sama. Ini gue yang goblok karena tetap berjuang atau apa ya? Lu yang goblok sih. Lu yang goblok. Gimana lu? Mau katain goblok nggak? Buruan orangnya lagi nanya nih. Sebenarnya ini sama dengan saya dulu. Coba kalau lu gimana? Versi lu gimana? Jadi saya tuh dulu pernah pacaran kan. Terus udah putus. Si mantan ini udah pacaran. Nah, udah gitu putus. Saya datang lagi ke dia, tapi dia masih Sama mantan sebelum sama lu? mantan sebelumnya yang ini. Gimana ya? Yang Setelah lu. Setelah gua gitu. Tapi dia juga suka sama saya gitu. Jadi bingung. Jadi saya tuh sempat sering ultimatum dia, lu milih gua atau dia gitu. Nah, Kalau ini milih dia, gua pergi. Gua udah kayak gitu, gua pergi. Dianya si cewek si goblok ini nyamperin gua mulu, mancing-mancing gua mulu. Tapi dia masih sama situ, terus gua bingung. Ini gimana ya? Tar dulu. Lu pilih deh gitu, milih dia atau gua gitu. Masuk TikTok lagi nih. Akhirnya ya udah,
kesel kan gitu mulu hampir 5-6 kali lah gitu, nggak jelas-jelas. Ya udah mending gue yang mundur lah gitu. Nah, akhirnya lu memilih mundur. Dan Mundur, kan. lu bangga dan bahagia sama keputusan lu. Iya. Nah, Karena kalau diterusin gue pusing mulu gitu. iya, ini malah menurut gua keputusan yang tepat sih. Lu ultimatum, bahkan walaupun menurut gua masih agak tolol dicoba 5-6 kali gitu Iya, ya. Harusnya iya. mah tinggalin, tapi akhirnya lu malah bangga karena sama pilihan lu. Atau lu berpikir kayak harusnya lebih cepet aja gua tinggalin. Harusnya sih lebih cepat. Cuman karena emang Masih rasa lah ya. gitu. Tapi akhirnya lu bangga dan lega gitu ketika ninggalin. Hmm. Nah, mungkin ini juga bisa jadi preferensi bisa jadi referensi buat lo untuk berpikir lagi nih. Karena menurut gue yang kayak gini-gini tuh mesti jelas sih. Namanya komitmen ya komitmen. Kecuali emang lu tipe-tipe orang yang apa sih istilahnya? Apa tuh? BDSM hati ya? Apa sih BDSM hati? Masokis hati. Masokis hati. Awah apa gitu, ini gua buat aja istilah. Apa ya? Pokoknya yang demen diduain gitu loh, demen adrenalin gitu. Kalau gua sih kagak mampu gua. Oh, NTR. Nah, NTR-NTRan penggemar NTR gitu ya. Mungkin ya gua enggak tahu ini istilah kita asal-asalan aja nih. Kalau gua sih enggak nyaman. Lu juga enggak nyaman kan? Walaupun tadinya mau iyain tapi ternyata enggak bisa kita kan gitu. Gua juga saranin buat lu sih, ya lu goblok gitu loh. Udah silakan move on dan pantaskan lagi diri lu. Kalau lu kan sampai situ. Kalau gue tuh tipikal yang kalau misalnya udah kayak gitu, misalnya ada nih, gue nggak dapet kayak gitu. Misalnya ada yang kayak gini nih ya, gue bakal memantaskan diri gue dan buat dia nyesel. Ya udah gitu. Itu pilihan lu kan. Ya udah, gue mau memantaskan diri gue lagi nih buat gue naik level nih, gue mau naik derajat nih, gue mau makin cakep nih, gue nih mau makin apa ya, asep lah, makin apa? Makin asap. Makin asep. Gue tadi kenapa ngomong itu ya? Otak gue seblek. Ya pokoknya gitulah, lupa maksud gue. Lanjut. Dari Aldi, sebenarnya gue bingung sama kode cewek. Gue tahu kalau itu kode, tapi takutnya cuma kebetulan entar jadi nggak deket lagi. Gue abaikan malah jadi punya orang lain. Oh, udah diabaikan beneran. Dia takut. Dia tuh bingung kode itu yang mana gitu loh. Iya. Menurut dia kode, tapi kayaknya bukan dah gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak diiyain, ntar jadi punya orang lain. Jadi ini kode apa Kodak? Oke. Ketawa dong, gue ngelucu anjing. Aduh, Kodak. Gua nggak mikirin jokes lu, gua mikirin jawabannya dari tadi. Dia serius. Dan dia serius pengen nggak menemani curhatan teman-teman ya. Oke, salut. Oke, sebenarnya emang agak sulit gitu ya kalau misalkan kita misalkan satu circle terus kenal sama cewek, tapi si ceweknya tuh kayak kode gitu. Nah, yang perlu di verifikasi sama Anda gitu, siapa namanya, Aldi ya. Coba cek ke teman-teman apakah si cewek ini mengkode kayak gitu juga ke teman-teman yang lain. Ini pintar. Pintar. Kalau misalkan sama, berarti emang si sifat ceweknya kayak gitu, dia terlalu istilahnya berbaur sama orang lain gitu. Nah, ini benar. Gue juga setuju sih sama metode itu, karena ini terjadi nih di pengalaman hidup gue ada gitu loh. Yang dimana ada teman gue yang merasa dikodein sama cewek. Cuman masalahnya semua teman-temannya termasuk gue digituin sama tuh cewek gitu loh. Dan dia merasa kayak wah, gue dispesialkan di antara semua cowok gitu. Padahal mah enggak gitu, kayak gitu. Lo, agak gue juga digituin gitu loh. Bukan berarti ceweknya murahan, bukan, tapi cara bergaulnya yang berbeda gitu loh. Dan mungkin elunya yang kurang gaul kalau sekarang tuh kode-kodean tuh udah lebih aneh lah gitu, atau mungkin lebih kompleks gitu. Jadi ya kalau gue sih berpandangan bahwa ketika lu udah di posisi yang bingung menerima kode, bingung menerima ini segala macem, mendingan mah sikat aja. Maksud gue gini, sikat kayak kalau misalnya emang lu kenapa lu mesti nunggu kode cewek, ngerti gak? Ya lu udah deketin aja gitu loh. Kalaupun akhirnya dia sadar lu ngekode dan bilang, aduh sorry lu bukan tipe gue, ya mundur, kelar gitu kan. Atau misalnya ternyata dia malah balasan kode lu gitu loh, gampang men kalau mau ngebalas-balasin kode gitu kan, ya tinggal dibikin rutinitas aja. Kalau sampai akhirnya hidupnya sebagian besarnya dihabiskan buat lu, ya kurang kode apa lagi gitu loh, ya kan? Misalnya gue ngajak jalan cewek gitu kan, mau gitu kan, tapi ketika cowok lain ajak jalan dia nggak mau gitu kan, ya itu kan udah jelas gitu kan. Tapi mungkin kan cewek itu jalan juga sama cowok lain, cuman ternyata kelihatan kalau yang dikasih hadiah cuman gue, atau mungkin jalannya lebih jauh sama gue, kalau misalnya ini sama gue dan lain-lain. Itu semua nggak akan terjadi kalau lu nggak memulai, ya dong gitu loh. Jadi ya kode-kode itu nggak ada jaminannya, nggak ada standarisasinya. Itu lu yang pecahkan sendiri, lu encrypt sendiri, encrypt sendiri lah sana ya. Namanya kode gitu. Namanya kode, kalau bukan kode malah langsung gini. Tapi boleh lah lu plain apa ya, misalnya kayak plain aja gitu. Plain itu apa sih bahasa Indonesia? Bermain. Datar. Bukan datar, apa ya? Langsung tebas aja gitu, apa sih, kayak singkat aja, plain tuh apa, kayak kasih tahu aja langsung.
kamu cantik gitu, jalan yuk gitu. Kan itu udah obvious banget Iya. gitu. Atau kayak gue tertarik sama lu, mau ngedate nggak besok? Jadi kayak lu tuh lu udah buka pintu, udah kasih proposal ke cewek gitu loh. Coy, gue mau PDKT sama lu nih, mau nggak? Iya. Lebih enak kan, ceweknya nggak usah panik-panik kode, bilang kayak bukan tipe gua gitu kan, kelar gitu kan. Iya. Atau kayak oh iya boleh deh gitu, berarti mau Iya. gitu, aman. Sebenarnya kalau cewek nerima ada kemungkinan dia suka gitu. Udah pasti iya. gitu loh. Jadi jangan kamu merasa tai kucing lah kalau misalnya lu memang mau cepet nih ya, kalau lu emang pemain speedrun ya. Nah. Langsung aja tuh the point itu loh, kasih proposal ya kan, nggak usah ini segala macem gitu. By the way, cewek lebih suka digituin loh. Iya kok. Iya, to the point. Nggak tahu sih, tapi dari pengalaman lu ya. Iya, pengalaman saya Oh. gitu. To the point aja To langsung. the point aja langsung gitu. Ya, itu tadi curhatan para singham. Sayangnya banyak banget cowok gitu dan kayak Oh ya, by the way, calon istri saya juga saya gituin juga to the point. langsung aja. Langsung aja to the point. Mau nggak nikah sama saya gitu? What? Langsung gitu? Langsung. Belum pacaran? Belum. Oh, Gua baru tahu. gue baru tahu juga. Langsung gua chat gitu, mau nggak nikah sama saya gitu. Ya bagus sih, Iya. nggak apa-apa itu boleh. Lebih jujur, lebih niatnya Iya. lebih jelas ya kan, lebih niatnya juga baik gitu kan, nggak main-main ya. Boleh sikat. Nah ini sebenarnya gue bete adalah yang curhat banyak cowok sebenarnya jadi kayak apa ya, cewek tuh gini, cewek tuh gitu. Gue sebenarnya nggak mau ngomongin cewek doang gitu. Gue pengen juga cewek curhat ke gue juga boleh gitu, ke kita boleh ya. Iya, boleh. Silakan jadi membership Singham Aristoteles atau Galileo di YouTube dan silakan tumpahkan curhatan kalian kalau gue buka sesi numpang tanya. Nah. Yang namanya ntar lagi jadi numpang curhat nih kayaknya. Atau kalian juga bisa komen di bawah nih kalau kalian cewek itu ya curhat. Yang cowok nggak usah curhat. Kalau cowok membership di YouTube, kalau cewek curhat di bawah ya. Atau mungkin kita bisa datangkan host cewek gitu. Oh bisa. Mau host cewek? Host cewek boleh. Boleh. Kita datangkan siapa ya? Jangan kasih wig gua ya. Malah gua yang Dan ditontonin. pikiran gue terbaca sama Mulki sial. Gak, kita boleh deh, boleh. Ayo mau datengin host cewek, boleh ntar deh kita datengin ya. Oke, itu aja untuk kali ini. Kalau kalian suka sesi curhat-curhat, numpang curhat kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya, klik tombol like, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lagi dilema dengan pacaran. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di sosial media, karena di sosial media kami nggak pamer pacaran ya. Jarang Iya, ya? nggak. Pamer game. Iya. Iya. Emang saya pernah story pacaran merasa sekali. Sekali-sekali gak apa-apa. Dan ya, kalau kalian mau curhat yang cewek silakan di bawah, kami akan baca-baca. Dan untuk kita semua apa, Muk? Stay clean and sound. Apaan begitu salah? Gimana sih? Stay clean and sound. Gak mau, udah cut.